Shalom. Kurang semangat. Saya akan menyapa kembali Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi semuanya. Senang rasanya pagi hari ini saya dapat menyapa Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini ataupun yang saat ini sedang menyaksikan ibadah pagi Gereja Baptis Indonesia Palembang di channel YouTube. Saya juga pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang kepada Pendeta Muksin dan Pendeta Edwin berserta dengan keluarga. Silakan untuk bangkit berdiri Bapak, Ibu. Selamat pagi, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama tunduk kepala. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 145. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan Engkau memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak pernah terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan tanganmu, dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Bapa Surgawi, kami siap datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Selalu baru hari lepas hari. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah perhatian kami, hati kami, fokus kami, pikiran kami hanya tertuju pada Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Mari kita akan pujikan dengan segenap hati. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sidang jemaat, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Pujikan dengan segenap hati kita.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari pujikan dengan segenap hati. Betapa besar Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Kau tetap Allah, begitu dahsyatnya Allah kita. Mari pujikan, besarkan nama Tuhan dan puji namanya. Dengan penuh sukacita kita akan pujikan lagu ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar. Tiada terkira, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari serukan namanya. Oh, besarkan namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar. Tiada terkira, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari pujikan dengan penuh sukacita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Mari siapkan hati kita untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah perhatian kita, hati kita, fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah
sembah Tuhan melalui pujian ini. Dengan gambarmu pulihkanku, dengan sepenuh hati kita, amin. Mari Bapa, setiap kami Engkau jamah Tuhan, setiap kami Engkau jamah dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami berdoa agar setiap kami memiliki hati seperti hati-Mu. Oh, haleluya. Selalu yang dari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, dengan gambarmu suntikanku, hatiku Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, inilah kerinduan kami Bapa. Kami sulit untuk menangkap isi hati Tuhan ketika hati kami belum Kau selesaikan. Kami perlu membereskan hati kami, menyucikan hati kami, memfokuskan hati kami terhadap otoritas kehadiran Allah. Biarkanlah setiap kami menyalipkan kesombongan kami, keangkuhan hidup kami, dan kami datang dengan kerendahan hati, membuka hati kami, dan siap dibentuk menjadi serupa dengan gambar-Mu. Perlu penyangkalan diri, perlu memikul salib, tetapi itulah harga yang harus kami bayar. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan berita Injil pagi hari ini. Hamba yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, hamba yang terbatas, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, dan biarlah setiap kebenaran firman Allah yang disampaikan Engkau teguhkan dalam setiap hati kami. Jangan sampai hamba-Mu menyampaikan sesuai dengan kedagingannya, tetapi biarlah sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Dan kami siap untuk diberkati Bapa. Kami siap untuk diberkati. Berbicaralah dalam ibadah pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyapa Bapak Ibu yang ada dalam ruangan dan di rumah. Ya. Selamat pagi, Shalom. Ya, belum kompak ya. Selamat pagi, Shalom. Baik, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi, Pendeta Muksin dan Ibu, Pendeta Edwin dan Ibu, wah luar biasa hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang melayani dengan setia. Bapak Ibu sekalian, beliau adalah sedang pelayanan di wilayah Sumatera. Ya, kalau tidak salah nanti siang masih kembali lagi ke Lampung ya Pendeta ya, masih akan ada meeting, jadi ada pelayanan di wilayah Sumatera. Kita bisa kerjasama juga dengan beliau, dan tadi saya berbincang-bincang sedikit dengan Pendeta Edwin, jadi punya pelayanan yang luar biasa dan kita bisa pelayanan bersama-sama. Tentunya bergandeng tangan untuk memajukan berita Injil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini tema yang saya angkat adalah tema yang sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu bisa melihat juga di buku pelajaran sekolah minggu, ya, yaitu berjuang dalam memberitakan Injil. Ya, berjuang dalam memberitakan. Dari tema ini kita sudah bisa menangkap isi
bahwa berjuang dalam pemberitaan Injil artinya memberitakan Injil itu penuh dengan perjuangan. Memberitakan Injil itu penuh dengan tantangan, memberitakan Injil itu penuh dengan resiko, sehingga di sana bisa dikatakan berjuang. Tidak ada yang namanya santai, tidak ada yang namanya biasa-biasa saja mengerjakannya, karena adanya tantangan. Dan kita dihadapkan dengan sebuah kesaksian hidup oleh tokoh Alkitab yang tersohor, yang terkenal, yang sampai saat ini dikagumi oleh setiap orang yang percaya Yesus, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana dalam kitab ini dia banyak menulis. Dan kita melihat Rasul Paulus itu adalah sosok rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, yang mempertahankan berita Injilnya sampai dia harus mengalami penderitaan. Baik secara fisik maupun secara alam ataupun secara cuaca dan lain sebagainya. Kita bisa lihat bagaimana tantangannya saat dia menaik kapal, bagaimana dia di penjara, bagaimana dia dianiaya dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan membaca ayat Alkitab terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mendengarkan uraian dari tema tersebut. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang kedua. Bapak Ibu sekalian, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, bacaan kita pagi hari ini dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat pertama sampai 9, di bawah perikop panggilan untuk ikut menderita. Ya, saya akan membacakannya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan dari keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jelas. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca bersama-sama dan mari kita menyimak kebenaran Alkitab pagi hari ini. Bapak Ibu, surat di 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Timotius. Timotius itu anak rohani. Ya, anak rohani Rasul Paulus. Yang diberikan kepercayaan untuk melayani jemaat di Efesus saat itu. Nah, surat itu dikirim dan diantar oleh Titikus namanya. Di dalam menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma. Ya, Paulus berada di dalam penjara di Roma. Keadaan pemenjaraan Paulus yang kedua ini sangat berat dibanding pemenjaraan Paulus yang pertama. Karena saat Paulus di penjara di Roma yang pertama, itu Paulus disewakan rumah atau boleh menyewa rumah. Sehingga ada tamu-tamu yang datang berkunjung ke tempat Paulus, bebas saat itu. Tetapi pemenjaraan yang kedua ini lebih daripada itu beratnya. Dia ditangkap, dia dipenjara, dia diborgol, bahkan dia dirantai. Dan dijaga oleh pengawal-pengawal, tentara-tentara istana yang sangat ketat. Itulah sebabnya di surat Filipi dia menulis, bahwa dengan adanya Injil ini, dengan ada pemenjaraan inilah, maka seluruh istana mendengar tentang berita Injil. Jadi Paulus, saya sangat angkat jempol dan salut melihat tokoh ini. Tidak ada waktu senggang, tidak ada waktu istirahat, dimanapun, kapanpun, dan saat yang bagaimanapun, dia selalu memberitakan Injil. Dia selalu bersaksi, dalam keadaan di penjara pun dia bersaksi. Nah, oleh karena itu, di saat dia menulis surat 2 Timotius ini,
dia berpesan kepada Timotius, "Hai anakku." Karena Timotius sudah dianggap sebagai anak rohaninya. Dia dibilang agar Timotius tetap kuat di dalam melayani Tuhan, di dalam melihat berbagai tantangan di lapangan. Secara manusia, ketika dia melihat gurunya, ketika dia melihat panutannya, ketika dia melihat pimpinannya yang lebih tinggi, yaitu Rasul Paulus, berada di dalam penjara dengan berbagai penderitaan yang luar biasa, bisa membuat siut nyalinya Timotius, bisa membuat siut nyalinya orang-orang pengikut Kristus yang lain. Tetapi di dalam penjara, dalam situasi yang sulit, yang berat, Paulus menulis surat untuk menguatkan anak rohaninya, agar di dalam mempertahankan berita Injil, di dalam menyampaikan kabar baik, di dalam memberitakan kabar sukacita itu, jangan berputus asa. Tetaplah berjuang, tetaplah kerja keras, apapun yang menjadi permasalahan dan persoalan di tengah-tengah pemberitaan itu. Jangan pernah mundur. Dia diminta untuk mengajarkan ajaran-ajaran, kebenaran firman Allah yang telah diterima dan didengar dari Rasul Paulus itu sendiri. Yaitu ajaran sehat. Mengapa dikatakan ajaran sehat? Karena ajaran-ajaran yang menyesatkan waktu itu, yang sedang mempengaruhi jemaat. Maka Paulus berpesan. Nah, mari kita melihat bagaimana sikap seorang yang berjuang memberitakan Injil. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan pagi hari ini. Dan mari kita menyimak satu persatu dan saya berharap ini bisa kita pahami bersama. Yang pertama adalah menjadi kuat oleh kasih karunia. Ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kata sebab itu jadilah kuat. Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Paulus sekarang adalah penerapan dari sesuatu yang pernah dikatakan, yaitu di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-6 kalau saya tidak salah ya. Saya akan membacakan pasal pertama ayat 6, bunyinya demikian. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Jadi Timotius di dalam melayani di Efesus ini sudah mendapatkan doa penumpangan tangan dari Paulus. Dan kata Alkitab, saat menumpangkan tangan itu, saat menyampaikan berita Injil itu juga di depan banyak saksi. Makanya ada kalimat yang sangat menarik di sana. Ya, jadi Timotius terus harus mengobarkan karunia Allah. Dia harus menjadi kuat oleh kasih karunia. Jadilah kuat, artinya terus dikuatkan, terus menjadi kuat oleh kasih karunia, bukan oleh kekuatannya Timotius sendiri. Yang harus menjadi kuat karena apa? Ada pasokan, ada suplai, ada kebaikan hati Allah yang ditaruh di dalam diri Rasul Paulus dan yang ditaruh di dalam diri Timotius. Maka Paulus menghimbau, menyarankan dan mendorong, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Karena kebaikan hati Allah telah dinyatakan di dalam hidupmu, maka engkau harus merespon kasih karunia Allah itu dengan kekuatan. Dengan sikap yang benar-benar kuat. Karena apa? Kekuatan bukan berasal dari kekuatanmu. Saya sebagai hamba Tuhan, Pendeta Edwin, Pendeta Moksin, kami manusia bisa lemah. Tetapi karena kasih karunia yang ditaruh Tuhan di dalam setiap hati dan hidup hamba-hamba Tuhan, maka tidak salah ketika Paulus mengingatkan agar dia tetap kuat, jadilah kuat. Dengan kasih karunia tersebut Timotius terpacu, terdorong untuk kuat, tetap kuat dan menjadi kuat di dalam melayani yang penuh penderitaan. Untuk berjuang di dalam pemberitaan Injil, Paulus mengingatkan kepada Timotius agar Timotius tetap bergantung, bersandar, berserah kepada Allah. Di sanalah akan muncul kekuatan yang baru. Luar biasa.
Di sanalah muncul kekuatan yang baru. Ketika Timotius memiliki iman, lalu iman itu dipadukan dengan kasih karunia yang ditaruh di dalam dirinya, maka dorongan untuk tetap kuat, dia akan menjadi kuat, dan semakin kuat itu bisa terjadi di dalam pelayanannya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberita-pemberita Injil, ketua-ketua kelompok sekolah minggu Amanat Agung di gereja ini, kita tahu bahwa memberitakan Injil banyak tantangan. Saya mengalami berbagai banyak tantangan di dalam memberitakan Injil. Mulai dari pertama, saya melayani waktu itu, tahun 86. Saya pernah merintis sebuah tempat ya di Ngalang-Ngalang-Ngombo, daerah Gunung Kidul, yang sulit dengan airnya waktu itu. Saya berjalan kaki kira-kira 14 km pulang pergi. Ya, dan itu tidak ada kendaraan. Kendaraan itu hanya 5 hari sekali ke daerah itu dan ke tempat itu lewat di situ. Turun itu masih jalan sekitar 7 kilo, PP 14 kilo. Dan itu tidak ada listrik, jalannya berbatu-batu, itu hampir dekat dengan pantai selatan. Saya melayani di sana 2 tahun. Kami memutar film di layar lapangan, kemudian saat itu ada orang yang kerasukan setan, waktu itu kita doakan, lalu kita sembuhkan, lalu kita sebar brosur, dan banyak masyarakat yang merespon. Dan sekarang ada gereja di sana, namanya Daerah Jati, Ngalang-Ngalang-Ngombo, Kabupaten Gunung Kidul. Sampai sekarang ada. Dan dari kampung itu, ada beberapa hamba Tuhan yang sekarang menjadi pendeta, melayani Tuhan. Saya bangga mendengarnya. Dan itu pertama kali saya melayani Tuhan melalui pemberitaan Injil. Luar biasanya, berat tantangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami tantangan dan penderitaan serta penganiayaan, kita bisa membaca kembali motivasi-motivasi yang diberikan Paulus kepada anaknya Timotius, sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita menjadi terdorong kembali, sehingga kita menjadi semangat kembali. Mengapa? Karena kekuatan itu adalah kasih karunia Allah. Ketika manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, lambat atau cepat dia pasti akan tumbang di tengah jalan. Tetapi kita bersandar kepada kasih karunia Allah dan kekuatan Allah, maka pelayanan akan bisa dan tetap bertahan. Amin ya. Siapapun kita, ketua-ketua kelompok kecil, mungkin saudara baru memulai kelompok kecil itu, sebagai kelompok kecil, kelompok Amanat Agung, sekolah minggu di tempat ini. Dan saudara harus mungkin menggembalakan beberapa orang di dalam kelompok kecil. Harus membimbing, harus mengarahkan mereka, harus menolong mereka. Saya percaya bahwa itu tidak mudah. Tetapi ketika kita bersandar kepada kekuatan Allah yang telah diberikan kepada kita, maka saya percaya itu ada kesanggupan bagi setiap kita. Maka dari itu, bagaimana Paulus mendorong jemaat, mendorong anaknya, dan mendorong kita sekalian. Mari kita tetap kuat di dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, bagaimana sikap seorang yang berjuang dalam memberitakan Injil, yaitu kita harus mempercayakan pemberitaan Injil, pengajaran Injil kepada orang yang tepat. Siapakah orang yang tepat? Mari kita lihat ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Kalimat ini menunjuk kepada seluruh ajaran Paulus kepada Timotius pada masa lampau. Saya melihat pasal 1 ayat 13 bunyinya demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi, Timotius telah mendengar, Timotius telah mendapat pengajaran dari Rasul Paulus. Oleh karenanya maka, di sini dikatakan, percayakanlah. Ada kalimat di depan banyak saksi. Siapa di depan banyak saksi? Ada beberapa penafsir mengatakan, ada yang mengatakan bahwa di depan banyak saksi itu neneknya. Ya, Lois, ibunya Eunike, mungkin di jemaat dan tua-tua di Efesus saat itu
yang menjadi saksi. Nah, kemudian kalau kita melihat siapa yang menjadi saksi, kita bisa melihat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-6, apa yang terjadi di sana saat itu. Sehingga banyak orang yang menyaksikan apa yang dilakukan Paulus. Pasal 1 ayat 6 bunyinya, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Jadi, Rasul Paulus telah menumpangkan tangan, mendoakan Timotius untuk menjadi pelayan Tuhan. Di mana Timotius saat itu diberikan kepercayaan untuk menggembalakan melayani jemaat di Efesus. Paulus berpesan agar ajaran yang telah diterima Timotius bisa diteruskan pada orang-orang yang sanggup mengajar orang lain. Siapa orang yang sanggup mengajar orang lain? Itu adalah orang-orang yang cakap untuk mengajar orang lain. Orang-orang yang cakap. Orang-orang yang dapat dipercaya. Siapa orang yang dapat dipercaya? Orang yang mampu mempertahankan Injil, bukan memperdaya Injil. Orang yang mampu mempertahankan kemurnian Injil, itulah orang-orang yang dapat dipercaya, bukan menyelewengkan Injil. Kalau kita melihat di dalam surat Paulus yang lain, ada orang yang memberitakan Injil karena kepentingannya sendiri. Ada orang yang memberitakan Injil karena ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi Paulus memberitahu kepada Timotius bahwa ini adalah ajaran yang sehat, ini adalah ajaran yang benar, kamu pertahankan itu. Yang telah kamu dengar di depan banyak saksi, kamu percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang mampu mempertahankan Injil, bukan orang yang menyelewengkan Injil, punya integritas, punya kerohanian yang baik, dewasa dan menjadi teladan. Dewasa dan menjadi teladan. Ini luar biasa. Saudara harus berdoa agar Tuhan kirimkan kepada kita orang-orang yang siap untuk menerima pengajaran kita. Orang-orang yang baik untuk menerima pengajaran kita. Jangan diserahkan kepada sembarangan orang. Pemberitaan Injil tidak boleh dipercayakan kepada sembarangan orang, tetapi kepada orang-orang yang bertanggung jawab, yang bisa mengajarkan kepada orang lain. Oleh karenanya maka ketua kelompok sekolah minggu kita berdoa, mari kita berdoa untuk minta kepada Allah agar dikirimkan orang-orang yang pas, dikirimkan orang-orang yang cakap mengajar orang lain nantinya, supaya generasi ke generasi menjadi multiplikasi pemberitaan Injil. Kalau saya melihat dari sini, ya, sebelum sampai ke Timotius, itu neneknya dulu. Kemudian ibunya, kemudian Timotius, kemudian kepada para penatua, dan juga kepada jemaat yang lain. Ada generasi-generasi yang menerima estafet pelayanan, yang menerima estafet pengajaran, dan pengajarannya itu adalah pengajaran yang benar. Orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang mempertahankan kemurnian Injil. Karena apa? Ada pengajaran-pengajaran sesat yang masuk saat itu mempengaruhi jemaat, sehingga orang yang diberikan kepercayaan untuk mempertahankan Injil adalah orang-orang yang tepat. Karena ajaran-ajaran sesat sudah mulai masuk. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kelompok-kelompok kecil sekolah minggu Amanat Tanggung mulai berdoa. Berdoalah. Mintalah kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus agar dikirimkan orang-orang yang tepat untuk menerima estafet pengajaran kita. Namun sebelum ke sana, biarlah kita berdoa untuk diri kita sendiri. Sekalipun kita berdoa, kalau kita belum siap untuk menjadi penerima orang-orang yang kita doakan, Tuhan mungkin juga tidak kirimkan. Oleh karenanya maka kita siap dulu sebagai ketua-ketua kelompok kecil menjadi pengajar yang sehat, menjadi pengajar yang benar, menjadi pengajar yang berkenan kepada Allah. Orang-orang yang cakap mengajar orang lain adalah orang yang cakap belajar juga. Artinya ada kemampuan untuk menyelidiki firman Allah, memahami kebenaran firman Allah, mengajarkan firman Allah dengan benar. Cakap mengajar adalah cakap bermultiplikasi. Cakap mengajar, cakap mendelegasikan pada orang-orang yang tepat. Dan nantinya pemberitaan Injil akan dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, sehingga pemberitaan Injil tidak akan pernah tutup, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai. Minggu yang lalu saya mengajak ketua-ketua kelompok ataupun anggota kelompok untuk berdoa, mendoakan satu orang agar punya partner ketika pemberitaan Injil atau pelayanan bisa berdua-dua.
Hari ini saya mengajak kepada ketua-ketua kelompok untuk berdoa supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat, mengirimkan orang-orang yang bisa mengajar kepada generasi yang lain. Tetapi tentunya sebagai pengajar kita harus benar-benar mampu dipakai Allah. Kita harus belajar setia mempelajari firman Allah terlebih dahulu. Setia merenungkan dan menggali firman agar kita juga dijadikan saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Yang terakhir atau yang ketiga, sikap apa yang harus dikerjakan bagaimana terhadap memperjuangkan pemberitaan Injil tersebut. Saya menulis di sini adalah teguh dan tekun dalam tugas kita. Teguh, ya, mempertahankan kemurnian Injil. Tidak boleh tergoyangkan. Tekun, ya, harus tekun menjalankannya. Ya, menjalankannya dalam melakukan pemberitaan Injil. 3-9. Timotius yang berjuang dalam memberitakan Injil harus teguh pendiriannya dan tekun menjalankannya. Digambarkan dengan 3 gambaran, yaitu sebagai seorang prajurit. Ya, seorang prajurit di sana digambarkan begini. Seorang prajurit yaitu adalah orang yang berjuang. Ya, seorang prajurit yang baik dari Kristus. Menarik banget ini kalimat ini. Sangat baik banget. Saya akan bacakan di ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi prajurit yang baik dari Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah prajurit yang baik dari Kristus. Ini menarik banget. Seorang prajurit adalah, saya menulis, orang yang berjuang untuk Injil. Pasti akan menuai dan mengalami penderitaan. Karena apa? Karena Kristus sendiri menderita, Paulus juga menderita. Syarat seorang pejuang pemberita Injil dilukiskan ayat yang keempat. Seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya. Artinya apa? Kalau saya boleh merenungkan kalimat itu, ya, seorang prajurit tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, artinya bahwa ini perlunya fokus pada panggilan pelayanan. Seorang yang memperjuangkan pemberitaan Injil, seorang yang berjuang dalam pemberitaan Injil harus fokus bukan kepada keperluan hidup sehari-hari. Bukan berarti tidak penting keperluan hidup, makan, minuman. Minggu yang lalu ya, Tuhan Yesus mengingatkan, kalau engkau pergi jangan membawa bekal apapun dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya Allah telah menyiapkan orang-orang yang akan menerima kedatangan kita, kunjungan kita. Dan orang itu dipersiapkan Allah untuk menyambut kita dan memelihara kita. Sudah saya ilustrasikan dan saya saksikan pelayanan saya dulu. Waktu saya melayani di Ambarawa, bagaimana saya diterima oleh keluarga itu sampai beberapa tahun dan saya bisa melayani di sana. Begitu juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak memusingkan dengan perkara-perkara penghidupannya atau soal-soal penghidupannya. Artinya harus fokus pada panggilan pelayanan, bukan kepada keperluan hidup sehari-hari. Dan kita yakin bagi pelayan-pelayan pemberita Injil adalah bahwa Tuhan berkenan dengan pelayanan itu, maka Tuhan juga akan mencukupkan. Akan mencukupkan. Jadi prajurit dia akan konsentrasi dengan panggilannya dan akhirnya dia hanya akan mentaati peraturan-peraturan atau mentaati komando-komando dari atasan, dari komandannya. Komando kita adalah Allah melalui firman Tuhan. Kita hanya akan mentaati Allah melalui firman Allah ini, sehingga Allah dipermuliakan melalui pelayanan kita dalam memperjuangkan dan memberitakan Injil. Gambaran yang kedua, seorang olahragawan. Jelas syarat seorang pejuang pemberita Injil dilukiskan seorang olahragawan. Bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, artinya ia harus bersedia menjalani semua konsekuensi yang ada. Ketika dia melakukan pelanggaran, pasti bisa didiskualifikasi. Pasti bisa dihukum, pasti bisa dikeluarkan ketika melanggar. Nah, tetapi olahragawan biasanya kalau dia dipertandingkan, dia akan fokus kepada peraturan-peraturan olahraga itu dan dia akan punya mental pemenang. Jadi sebelum dia bertanding, dia sudah punya mental pemenang. Sekalipun hasil akhirnya itu nanti Dewan Juri yang menentukan. Tetapi dia tidak boleh punya mental pecundang atau kalah sebelum main. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Paulus sudah membeberkan bahwa melayani Tuhan, memperjuangkan berita Injil tidak mudah, banyak tantangan dan banyak kendala. Tetapi marilah kita meneladani olahragawan
yang mengikuti peraturan-peraturan yang ada, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Allah, mempertahankan kemurnian Injil, tidak memusingkan diri sendiri, dan juga kita harus punya mental pemenang, bahwa kita mampu dan bisa dipakai Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan. Yang ilustrasi yang berikutnya, yaitu seorang petani. Kalau berbicara seorang petani itu saya senang sekali, karena saya adalah latar belakang anak orang petani. Bagaimana namanya bertani itu seperti apa? Saya tahu persis bagaimana mengolah tanah, bagaimana tanah itu menghasilkan. Saya tahu persis karena memang saya dilahirkan di kalangan atau di keluarga seorang petani. Ya. Seorang petani itu pasti akan bekerja keras. Seorang petani itu pasti sabar. Seorang petani itu pasti akan mengharapkan hasil yang diharapkan pertama kali. Misalnya saat menanam buah. Buah pertama kali biasanya matang duluan, dipetik, dimakan. Saya penuh dengan penderitaan dan perjuangan saat saya dilahirkan mendampingi orang tua saya bertani di ladang maupun di sawah. Bapak saya tidak pernah putus asa ketika menanam padi dan padinya itu dimakan hama. Tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah beralih profesi menjadi yang lain, kecuali tetap mempertahankan diri menjadi seorang petani. Dan anaknya banyak, saya sebagai anak yang keempat, dan saya dibesarkan di dalam keluarga petani yang di desa itu. Dan puji Tuhan, sampai sekarang kami boleh hidup bersama-sama dengan keluarga kami, dan kami boleh menjalani kehidupan yang layaknya dijalani oleh orang lain, diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena perjuangan keras orang tua kami. Dan saya tahu persis seorang petani adalah orang yang sangat gigih, orang yang sangat punya komitmen untuk bertani, dan orang yang sangat kerja keras. Jadi ketiga ilustrasi itu memiliki sebuah kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan bahwa kesuksesan akan tercapai melalui disiplin, melalui kerja keras, melalui ketaatan, melalui fokus dalam tugas masing-masing. Baik itu prajurit, baik itu olahragawan, baik itu seorang petani. Begitu juga pemberita Injil. Kami tahu bahwa sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pemberita Injil adalah terus-menerus menguatkan diri dalam segala kondisi, serta sabar dalam menanggung penderitaan karena Injil. Menarik banget saudaraku, ada keuletan di sana, ada perjuangan di sana, di dalam mempertahankan Injil. Kiranya akan semakin banyak orang-orang mendengar berita tentang Yesus Kristus, sehingga mereka boleh diselamatkan. Yuk kita lihat ayat yang ke-7, menarik banget ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Maksudnya adalah, bahwa Timotius harus fokus dengan apa yang diajarkan Paulus. Bahwa apa yang dipesankan dan diminta Paulus untuk diperhatikan. Karena apa? Karena nanti Timotius di dalam melayani Tuhan, di dalam menggali kebenaran firman Allah dan mengajarkan pada orang yang tepat, maka Timotius nanti akan diberikan hikmat dan pengertian. Jadi akan muncul secara sendiri hikmat dari Allah melalui pikirannya Timotius nanti di lapangan, di saat dia menghadapi tantangan, pasti akan diberikan jalan keluar. Ini sangat menarik saudaraku, ini sangat menarik. Harus mengingat-ingat apa yang dipesan oleh bapak rohaninya, yaitu Paulus. Allah berbicara melalui firman-Nya, menunjukkan kebenarannya kepada Timotius dan kita sekalian melalui firman Allah ini. Maka dari itu, ayat yang ke-8, Paulus mengingatkan Timotius akan inti Injil. Jadi inti Injil di dalam ayat yang ke-8 menarik sekali. Apa itu Injil ayat yang ke-8? Kematian dan kebangkitan Yesus. Timotius dipesankan untuk mengajarkan ajaran yang benar, yaitu kebenaran Injil yang diajarkan Paulus. Yang dikatakan oleh Paulus itu ajaran sehat. Karena ada perbandingan ajaran yang sesat, yang menyesatkan. Maka ajaran yang sehat yaitu Injil, kebenaran Allah ini harus dipertanggungjawabkan dan harus diajarkan benar-benar. Karena inti Injil adalah Yesus Kristus telah mati, bangkit, naik ke surga, dan nanti akan turun yang kedua kali menjemput setiap orang percaya. Inti Injil, Kristus mati dan bangkit sebagai keturun Daud secara manusia. Itu yang diajarkan Paulus sampai akhirnya Paulus dipenjarakan di Roma. Bukan karena kesalahan, bukan karena melakukan apapun kesalahan di dalam dunia ini, tetapi karena memberitakan Injil. Bahkan Alkitab berkata, Paulus sampai dikategorikan sebagai seorang penjahat, diperlakukan tidak adil.
Saya mendengar ada orang Indonesia yang kena hukuman lalu masuk penjara, diperlakukan semena-mena dan secara tidak adil. Kalau tidak salah berita itu sampai orang itu dilumurin kotoran manusia mukanya. Mungkin saudara pernah mendengar itu. Saya bisa membayangkan, mempertahankan kebenaran Injil itu harganya mahal. Selain berhubungan dengan ajaran-ajaran sesat yang bisa mempengaruhi anggota jemaat, Paulus pesan agar Timotius tidak tergeser daripada inti pemberitaan, yaitu Yesus yang mati dan telah bangkit. Menjadi jaminan setiap orang yang percaya kepadanya untuk memperoleh pengampunan dosa dan jaminan kekekalan. Sehingga sebagaimana olaragawan, hasil akhir pemenang olaragawan adalah mahkota. Hasil akhir orang-orang yang setia sampai mati, kata Wahyu, kitab Wahyu adalah mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penerapan yang terakhir, next. Tugas panggilan kita untuk terus berjuang. Dalam memberitakan Injil, tentunya kita harus kuat. Ya, kita harus kuat, tetap kuat dan menjadi kuat dalam kasih karunia. Kekuatan itu dikerjakan dengan iman yang tadi sudah saya sampaikan di depan, dan penyerahan penuh dalam pimpinan Roh Kudus. Seorang pemberita Injil dapat dipercaya mempertahankan kemurnian Injil, mengajarkan dan mempercayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Oleh karenanya, ketua-ketua kelompok kecil berdoa. Ketua-ketua kelompok kecil memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus mengirimkan orang-orang yang tepat untuk pemberitaan Injil. Boleh ditayangkan yang terakhir apa yang harus saya sampaikan? Kita akan melihat bahwa penderitaan kita dalam memperjuangkan Injil akan bermanfaat ketika kita mencapai sasaran kita. Apa sasarannya? Ketika kita memberitakan Injil, hanya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Dan kelak tentunya kita akan alami kekekalan bersama. Mengikuti teladan Yesus dalam menanggung penderitaan, setia sampai akhir dan terima mahkota. Sebagai penutup, kita akan merenungkan penerapan kita, yaitu Tuhan memanggil kita untuk berjuang dan menghidupi pemberitaan Injil di tengah-tengah penderitaan atas bimbingan Roh Kudus. Sudahkah saudara berjuang menghidupi penjangkauan di tengah-tengah penderitaan ini? Sudahkah saudara berjuang menghidupi penginjilan di tengah-tengah penderitaan pelayanan kita? Dan sudahkah kita berjuang menghidupi pengajaran firman Allah di tengah-tengah penderitaan? Sudahkah saudara dan saya berjuang menghidupi pemuritan di tengah-tengah penderitaan? Sudahkah saudara dan saya berjuang menghidupi pelayanan di tengah-tengah penderitaan ini? Ketua-ketua kelompok kecil dan saya, karena firman Allah itu bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya. Mari kita menghidupi 5P di dalam pelayanan kita sehari-hari. Mari kita terus berdoa. Ketua-ketua kelompok untuk poin minggu ini berdoalah untuk orang-orang yang tepat, yang dapat dipercaya menjadi estafet, yang dapat dipercaya menjadi pengajar kepada orang lain. Sehingga Injil akan menjadi multiplikasi, akan menjadi pemuritan terus dan pemuritan terus. Dan akhirnya banyak orang mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mudah? Tidak. Sulit? Iya. Ada tantangan? Pasti. Tetapi ketika kita bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa melewati semua tantangan itu. Karena ada kekuatan, yaitu kasih karunia yang Tuhan pasokkan dalam setiap kehidupan kita, yang kita barengi dengan kekuatan iman kita, sehingga itu akan memacu dan mendorong kekuatan kita lebih dahsyat lagi dan lebih luar biasa lagi, sehingga kita akan menjadi pemenang-pemenangnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian ini sebagai respon daripada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian ini akan membawa kita dalam sikap doa. Mari kita terus datang kepada Tuhan untuk mohon kekuatan.
Dan kita terus berdoa agar Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk boleh mendapatkan pengajaran dari kita. Dan tentunya kita akan terlebih dahulu menjadi pribadi-pribadi yang punya komitmen untuk belajar firman setiap hari. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah agar kita boleh dijadikan alat Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepadanya. Mengikut Yesus itu sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Jangan pernah berhenti. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita berkomitmen melalui pujian ini. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan menyanyi sekali lagi, tapi mohon merenungkan, benar-benar merenungkan. Apakah sudah menjadi sebuah keputusan yang bulat bahwa kita akan mengikut Yesus sebagai putusan kita? Apakah ada di antara kita yang masih ragu-ragu mengikut Yesus, melayani Yesus, mengiring Yesus? Adakah di dalam ruangan ini ada pribadi atau ada orang, mungkin di antara saudara, yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari ini akan mengambil sebuah keputusan, aku mau percaya Yesus dan aku mau mengikut Yesus? Kalau seandainya ada, saya menawarin saudara untuk boleh menyatakan ketulusan hatimu. Tuhan, aku mau membuka hati untuk menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ada? Dan aku mau ikut Engkau sampai selama-lamanya. Ada di antara saudara yang mungkin belum percaya Yesus? Boleh saudara mengambil komitmen untuk mengangkat tangan dan saya akan mendoakan dari tempat ini. Yang belum percaya Yesus dan mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Adakah di antara saudara yang ingin memperbarui komitmen kehidupan kita untuk tetap setia dan mengikut Kristus? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan dengan tangan yang kita taruh di dada kita sebagai pernyataan iman di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus keputusan. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami hari ini untuk kami boleh
menjadi pribadi-pribadi yang memperjuangkan pemberitaan Injil dalam situasi kondisi apapun. Kami tetap memandang Engkau karena kasih karunia Allah yang Tuhan taruh dalam setiap pribadi kami cukup untuk menguatkan kami berada di medan pertempuran secara rohani. Terima kasih Bapa, karena Engkau pagi ini menginspirasi kami agar kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menjadi pengajar-pengajar dan juga mengajarkan berita Injil kepada orang-orang yang cakap mengajar, orang-orang yang pantas, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi sebelum kami mendoakan mereka, kami ingin introspeksi diri terlebih dahulu agar kami menjadi pribadi-pribadi yang siap memberikan keteladanan, ketekunan kami membaca firman setiap hari, berdoa, bergantung, dan kami boleh mendelegasikan, mempercayakan, dan menjadikan multiplikasi pemberitaan Injil kepada generasi-generasi berikutnya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami melewati tantangan demi tantangan, tetap teguh, dan memiliki komitmen, tetap kuat di dalam melayani Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan memberikan kami hikmat, Tuhan akan memberikan kami kekuatan, dan kami tidak akan pernah tergeser dari berita Injil, yaitu Yesus yang telah mati dan bangkit, naik ke surga, memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan memberikan pengumuman tambahan. Ya. Yang pertama pengumuman tambahan bahwa tanggal 31 itu akan ada pelatihan atau veritas, itu pelatihan cara mempersiapkan firman Allah untuk kaum awam. Ya. Di gereja kita yang akan dipimpin dari utusan BPN Bapak Pendeta Lukas Supandi, yaitu dari tanggal 31 kemudian beberapa hari berikutnya ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin, kaum anggota perancang yang ingin diperlengkapi Tuhan supaya bisa mempersiapkan firman Allah dengan benar, ya, menafsirkan firman Allah dengan benar, Bapak Ibu bisa ya mengikuti dan mendaftarkan diri. Biayanya 80.000. Ya, biayanya 80.000 itu untuk membeli bahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menyaksikan laporan pelayanan dari Nias kemarin. Ya, tolong dimunculkan foto-foto yang Nias kemarin. Bapak Ibu sekalian, saudara bisa melihat ya, yang sudah disiapkan, karena minggu yang lalu kita kelewatan pengumuman itu. Dan setelah selesai ini nanti, ya Bapak Ibu, kita terus berdoa supaya sekolah Minggu Amanat Agung kita bertumbuh, dan juga besok hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Jam 9 pagi, saya mengingatkan kembali jam 9 pagi. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Sudah ketemu laporannya? Mohon ditayangkan kalau sudah. Yang laporan Nias, foto-foto Nias, kalau saya tidak salah Ibu Yana Sari sudah mempersiapkan di belakang, mungkin dicek lagi, silakan Bu Yana Sari. Tidak ada. Wow. Bisa hilang. Bisa terhapus? Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bangkit berdiri, nanti akan kita lihat setelah kita doa syafaat ya. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa syafaat. Tim Multimedia akan mempersiapkan supaya nanti bisa ditemukan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini ya Bapa, karena Engkau boleh memberkati kami dan menolong kami. Kami boleh menaikkan pujian, kami boleh mendengarkan firman Allah, dan Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus terus yang akan menerangi setiap kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia. Bapa kami dalam surga, kami juga mengucap syukur ketika anak-anak Tuhan ada yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, biarlah mereka terus dalam pemeliharaan dan pertolongan penyertaan Roh Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka sekalian dalam menjalani kehidupan hari-hari. Ketika mereka punya pergumulan, biarlah Tuhan yang akan turun tangan memberikan jalan keluar setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga mengucap syukur atas kesetiaan jemaat yang boleh terus memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dan juga hari ini nanti ketika kami usai ibadah, kami ingin juga mengembalikan milik Tuhan.
biarlah dari persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, persembahan syukur, semuanya itu boleh menunjang pekerjaan pemberitaan Injil, pelayanan Tuhan melalui gereja ini, dan juga untuk cabang-cabang kami. Tolonglah Bapa, agar anak-anak-Mu ini boleh diberkati Tuhan. Begitu juga untuk pergumulan bangsa negara kami dalam menyelesaikan permasalahan yang sangat besar, baik itu ekonomi maupun penanganan COVID-19. Kami mohon kiranya hikmat daripada Allah Bapa akan menyertai para pemimpin-pemimpin kami, khususnya Presiden dan jajarannya. Kami doakan Bapa, kiranya wakil-wakil rakyat boleh menjadi inspirasi kami dan memberikan kehidupan yang baik untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia menjadi rakyat yang tambah kepercayaannya kepada mereka, dan rakyat boleh ditolong dalam perekonomian, dalam kesejahteraan, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dan lain sebagainya. Bapa kami dalam surga, kami mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati mereka setiap usaha dan pekerjaan. Juga kami teringat mendoakan kedua hamba Tuhan dengan istri mereka masing-masing di dalam pelayanan di Sumatera ini. Masih ada hal-hal yang harus mereka bicarakan. Kami doakan biarlah apa yang mereka kerjakan, inilah isi hati-Mu untuk Sumatera. Biarlah Sumatera boleh kami jangkau bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, pakai partner-partner yang mereka ajak kerjasama, juga termasuk tim Sumatera, supaya sungguh-sungguh dipakai Tuhan, dan kami juga boleh berdampingan, bergandeng tangan, bekerja sama untuk kami boleh melayani di ladang-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mendoakan saudara-saudara kami baik di dalam maupun di luar negeri yang menempuh pendidikan, yang kerja, kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka sekalian. Jika ada yang sakit, jemaat yang hadir dalam ruangan ini maupun yang di rumah, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan bagi mereka. Yang punya pergumulan, Allah memberikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran perasaan hatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Mari kita jalani kehidupan ini dengan pimpinan Roh Kudus. Biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang diberkati kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk sejenak saat teduh, dan kita akan menyaksikan laporan dari Nias terlebih dahulu. Baik, ini laporan pelayanan Gereja Baptis Indonesia cabang Sifaoroasigomo. Jadwal keberangkatan tanggal 6 Mei keberangkatan, tanggal 7 pelayanan di Nias, tanggal 9 pulang Palembang. Keberangkatan dari Palembang pukul 6 dan tiba di Gunung Sitoli pukul 11. Dilanjutkan pertemuan dengan Pendeta Yaaro mengenai rencana Gereja Baptis Independen Indonesia cabang Lahusa, ada 15 KK dan satu gereja lagi yang akan bergabung dengan Gereja Baptis kita, GBIP. Ya, nanti melalui prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Lanjut. Ya, ini gereja kita di cabang Sifaoroasigomo. Lanjut. Ya,
Pukul 10 sampai 12 ada pembekalan bagi calon baptisan, sebanyak ada 3 orang, karena pembekalan dilanjutkan untuk calon baptisan juga. Kemudian seminar doktrin untuk jemaat yang dipimpin oleh Pendeta Artinus dan Pak Paulus memberikan sebuah kesaksian, walaupun sibuk tetap memberi waktu untuk pelayanan. Kemudian ya ini calon-calon mereka yang dibaptis kemarin ya, dapat tambahan pembekalan dari saya. Terus ya seminar doktrin ya ini malam ya, Pendeta Artinus. Kemudian ya ini pembaptisan di sungai. Hari sebelumnya itu hujan seharian penuh. Airnya sangat keruh. Tapi puji Tuhan saat pembaptisan itu benar-benar bersih dan jernih. Luar biasa itu karya Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terus ya itu di kalinya, ya, di sungainya. Dan ini ada penyerahan anak, ya, kita mendoakan anak-anak yang diserahkan. Kemudian ya ini mereka-mereka yang minta didoakan mengambil keputusan untuk maju ke depan, sehingga mereka boleh untuk didoakan satu-satu, ya mereka didoakan dalam pergumulan mereka masing-masing. Ada 14 orang ya yang maju ke depan. Oke, lanjut. Ya ini perjamuan Tuhan dan foto bersama dengan jemaat yang hadir waktu itu. Kunjungan ke gereja independen itu jam pukul 7, kemudian pukul 12 perjalanan pulang ke Palembang. Terima kasih untuk segala doa dan dukungannya, semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu dipersilahkan untuk dengan tertib memberikan persembahan melalui tempat yang sudah disediakan, dan nanti kembalinya bisa berurutan dan tertib. Selamat pagi, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, shalom.